Pengulangan merupakan keunggulan. Semakin sering Anda mengulang keinginan Anda, baik itu di hadapan orang lain, di hadapan diri sendiri, bahkan hanya dalam hati, itu akan menjadi kompas penunjuk arah yang solid. Saya memiliki sahabat yang menurut saya kisah hidupnya sangat inspiratif. Berkali-kali saya meminta izin untuk mengungkapkan namanya dan jalan cerita hidupnya, tapi dia tidak mengizinkan. Hingga akhirnya dia memperbolehkan saya membacakan ceritanya asal tidak menulis namanya atau mengucapkan namanya. Dia adalah contoh nyata pengulangan prosperity conscious dalam pikiran. Dia bisa dikatakan lahir di dunia ini tidak terlalu diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ibunya penjaga warung di wilayah Kenjeran, Surabaya, peranakan Cina. Ayahnya pelaut Thailand yang sering lempar jangkar di Tanjung Perak. Singkat cerita, orang tua mereka pacaran, hamil, lahirlah anak ini dari bapak yang langsung meninggalkan mereka berdua tanpa pesan, tanpa apapun. Ibunya sudah cukup kesulitan menghidupi dirinya sendiri, apalagi ditambah bayi mungil ini. Akhirnya dia bekerja serabutan. Tapi anaknya ini tumbuh dengan dua hal di atas rata-rata orang kebanyakan, yaitu otaknya encer dan tubuhnya atletis. Dia hanya menguasai ilmu bela diri jalanan karena wajah oriental yang membuat dia sering dibully, sehingga dia harus survive dengan caranya. Lalu ketika memasuki jenjang perguruan tinggi, dia memperoleh beasiswa. Disinilah 20 tahun yang lalu saya bertemu dan berkenalan dengannya. Dia mahasiswa yang pendiam tapi banyak tanya. Dia tinggal di asrama kampus. Itu saja yang saya tahu. Setelah lama tak bertemu, 5 tahun yang lalu kami tak sengaja ketemu di Singapura. Saya sedang makan siang di hawker center favorit saya, Lau Pa Sat Festival Market. Saya terkejut dengan penampilannya yang rapi dan terlihat sukses. Anda pasti tahu maksud saya bahwa orang terlihat sukses itu mungkin belum tentu sukses. Tapi yang jelas, saya lihat kulitnya bersih, bajunya rapi, wajahnya berseri. Pastinya hasil perawatan jangka panjang. Penampilannya bisa saja santai, tapi siapapun bisa melihat bahwa pilihan busananya menunjukkan bahwa dia memilih merek fashion dan lifestyle yang bagus. Di sana kami bercerita panjang dan berdiskusi sampai sore. Hingga akhirnya saya diantar ke hotel dengan mobil mewah 2 pintu. Sejak saat itu kami selalu bertemu dan sempat beberapa kali bisnis bersama, walau ada yang harus tutup. Suatu hari saya menyempatkan bertanya hal yang pribadi dengan bahasa dan kalimat langsung. "Mas, bagaimana Anda bisa sesukses ini?" Dia meneguk minuman favoritnya, es tebu, lalu menjawab, "Mas, kami orang miskin. Ibu saya bekerja keras untuk menghidupi saya seorang. Dia bekerja dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Setiap hari sewaktu masuk di asrama, diam-diam saya suka menyelinapkan dia ke kamar. Lalu dia tidur di tempat tidur, saya tidur beralas tikar. Pukul 4 subuh dia menyelinap keluar. Suatu hari kami ketahuan dan kami diusir dari asrama. Kami merantau ke Singapura hingga saat ini. Dan Mas tahu, setiap malam sejak di asrama itu, saya hanya bilang dalam pikiran saya harus kaya, saya harus sukses. Saya harus bisa kasih kenyamanan untuk ibu saya yang semakin rentan dan sakit-sakitan. Di kepala saya tidak ada kata lain, hanya kaya, kaya, kaya. Itu saja yang saya ulangi. Saya tidak pacaran, saya tidak main-main, saya hanya baca, saya cari kerja sambilan, saya belajar silat. Semua di kepala saya hanya berpikir bagaimana cara kaya, kaya, dan kaya. Inilah yang membuat apapun datang ke saya. Saya anggap sebagai peluang hingga suatu hari datanglah MMA, Mixed Martial Art, dalam kehidupan saya. Sebuah show bisnis yang membuat saya dapat ide membuat dojo, sasana, kompetisi, dan acara TV yang sukses di Asia. Sebuah pasar bisnis hiburan yang bernilai 2 billion US dollar per tahunnya. Saya mungkin minoritas, tapi saya founder. Penderitaan masa lalu tersebut membuat saya hanya bisa berpikir kaya dan harus mendapat uang segera demi ibu saya. Baru sekarang setelah saya berdikari, saya buat yayasan amal buat anak-anak yang punya perjalanan hidup keras seperti saya. Saya berikan mereka shelter, perlindungan, dan masa depan buat mereka. Pesan saya ke semua anak cuma satu, fokus pada impian dan terus ulang-ulangi. Demikian pungkasnya.